We know what we are. We know what we are. Champions of the world. We know what we are. Aduh. Selamat datang kembali di Studio Bola di edisi Welcome. Selamat datang kembali di Studio Bola episode suara masih serak ya Wan ya. Asli, seksi banget suara gue nih. Parah. Gue kayak ini cowok banget gitu suaranya biasanya kan setengah. Yeah. Itu malu ya waktu di komen gitu nggak canda. Yuk. Di episode kali ini kita pastinya bakal bergembira. Iya. Bakal seneng, bakal happy, moodnya bagus. Teman-teman juga pasti udah nungguin juga video. Mana nih Studball juara nggak upload? Idih. Nah, kita sibuk. Bukan kita sibuk. Kalau syutingnya kemarin videonya nggak ada suaranya. Iya. Kita sibuk balikin suara. Betul. Jadi kita kemarin recovery dulu teman-teman. Buat balikin suara yang sebenarnya juga belum balik-balik banget. Dan kali ini gue berdua sama Wanda. Halo. Karena ya seperti yang kalian minta ya, kita nggak banyakan bercanda, ya kan? Gitu. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nonton Studio Bola setiap episodenya. Thank you banget yang udah subscribe. Masih banyak juga yang belum subscribe tapi nonton. Sekalian aja di subscribe kak, subscribe-nya gratis. Ya. Thank you juga yang udah like, ngeramein komen, ya udah share juga, thank you banget. Yang udah follow sosial media kita kayak Instagram chelseaindo.sc juga. Yang Saweria? Sawerianya masih kosong. Nah, di sini nih ntar nih. Sawerianya diisi ya. Siapa tahu ada sawer juara gitu. Ini buat beli obat radang. Iya. Butuh propolis. Itu dia. Dari CNI canda. Ya. Bukan Melia bilang ya? Enggak usah. Atau CMP? Enggak usah. Lu kebiasaan MLM kerjaan lu ya. Wah, thank you banget buat teman-teman semuanya. Dan di episode kali ini selain kita akan membahas taktikal dari kemarin gamesnya Chelsea di final yang berhasil meluluh lantakan prime-nya PSG dengan 3 gol tanpa balas. PSG itu Persegres katanya. Persegres katanya ternyata kemarin kita lawannya bukan Paris Saint-Germain, cuma kita ketemunya ternyata Persegres Gresik. Betul. Sian. Mana Donnarumma dicip di final dicip. Iya. Itu sakit hati banget. Dan masih banyak lagi yang bakal kita bahas di sini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke intro aja ya teman-teman. Bukan Wancoy. Gimana kok Riko? Jujur gue kaget. Iya. Gak usah digit-gitin banget, ntar komen lagi. Jangankan lu, semua dunia tuh kaget. Sedunia kaget kita. Bahkan apa? Football ya, kaget. karena kita memang football dibilang mending ketemu PSG. Musim kemarin di video sebelumnya udah 43 ya. Iya. Enggak salah tadi komen soalnya. Iya sih. Iya, bener kita mintanya ketemu PSG dan ternyata bener. Iya. Mending ketemu PSG. Iya. Mas, ada paket siang-siang. Lu enggak beli apaan? Siapa nih? Ada yang pesen ini. Apa? Di Mas siapa? Enggak. Mas, di mic dong ngomong. Mas siapa? Ada yang pesen ini guru les bola ya? Buat siapa? Kedengeran. Oh. Ulang. Ada. Enggak usah diulang. Ada yang pesen ini? Apa? Juru strategi. Anjay. Ini gantiin Enrique. Kalian ngomong saya kurang serius kan? Saya pakai jas hari ini, tapi bawahannya tetap pendek ya teman-teman ya. Berdiri dong. Berdiri di kursi dong. Aurat. Hancur, football hancur. Oke. Aduh, hancur football. Ya, seperti halnya di Instagram dan di mana juara mah bebas. Ya. Benar. Bebas. Jadi buat kalian yang kemarin komen jangan banyakan bercanda, kali ini kita nggak banyak bercanda, kita banyak gimmick. Nantikan ya. Besok kita nggak bercanda lagi, kita gimmick aja. Gimmick. Betul. Dan bilang kalian ada yang komen coy ternyata kemarin di episode perdananya Dika. Iya. Mereka sadar nggak sih kalau kita tuh penonton tuh kesini buat dengerin berita Chelsea yang serius apa segala macam. Aku memang tidak sadar. Aku syuting dalam kondisi under substance ya. Jadi kamu mau marah-marah kayak apa? Kita ketawa. Bodoh amat. Nah, lanjut masuk ke pembahasan. Yeah. Nah, kali ini kita ternyata ada Dika dengan segala gimmicknya. Dika pecah ya kemarin setelah Dika putus karena dia Dika pecah.
Keluarga saya nonton ya itu. Lu kata keluarga lu apaan? Apa? Kata keluarga lu apaan? Kamu putus. Dika gimmick berarti sekarang lebih aman atau dikabalikan? Amin, tapi ya udahlah. Enggak, udah lanjut masuk ke pembahasan aja. Ini sesuai sama bukan prediksi, keinginan kita ya berarti. Keinginan ya? kita. Ketemu PSG. Gua sama Rio sih lebih tepat. Karena lu kan lebih pengen ketemu Madrid. Ya, udah berimbang dong. Enggak dong. Ada sisi jurnalisnya nih berimbang. Bukan, tapi lu pengen ketemu Madrid, bukan masalah jurnalis. Ya. Nah kan. Lanjut. Ketemu PSG, ini tanggung jawab gue lempar ke Dika kali ini karena dia udah pakai jas. Pengen lebih serius, lebih rapi dari Enrique. Yang setelannya kayak petani. Fans Barca nggak terima, bodo amat. Ada. Fans Spanyol? Fans kan banyak mas. Gini, jadi kemarin di final dan di semifinal ketika PSG main itu banyak yang tiba-tiba jadi fans PSG. Itu antara fans Barca, ya, Enrique lovers, Enrique clickers ya. Sahabat Enrique. Atau fans Arsenal kalau di final. Iya. Ya kan? Sama fans Spanyol gitu. Jadi bercandaannya Decul dan Demit tuh gitu. Decul nyamar. Oh, kalau gitu gue juga mau cerita. Apa? Habis final ada lebih dari 2 fans Spurs yang DM gue. Minta tutor ngalahin PSG dong, King. Aduh. Oh, mau ketemu di Super Eropa. Super Eropa mereka ketemu nih. Betul. Ya kan? Sebulan lagi loh, sebulan lagi ketemu nanti mereka. dijelasin berarti sama Coach Dika. Betul. Coach Dika. Ya, kali ini kita come on you Spurs. Come on you Spurs. Ya, pokoknya PSG ya, Paris Champion is just a dream lah ya. Iya. Kalau mau tutornya di YouTube Chelsea ya. Chelsea. Nah, lanjut Mas Karyo. Mas Dika, gimana yang lo lihat kemarin permainan Chelsea lawan PSG? Secara dari taktikal mungkin atau dari gaya permainan mungkin lo bisa jelasin dikit. Oke. Apa yang bisa setuju banget. Belum. Lu kan harusnya serius, Wan. Yang bercanda gua sama Dika. Iya. Itu kan terus porsinya udah ada. Kalau misalnya lu bercanda, gue bercanda, Dika bercanda, yang serius siapa? Bang Bek. Berarti Bang Bek bikin konten sendiri. Iya. Tapi Bang Bek kemarin ngepost mulut Chelsea, kayaknya mau balik lagi deh. Gitu. Iya. Kita tunggu aja tanggal mainnya Bang Bek bakal balik. Tapi udah ya, besoknya lagi ya. Ya nggak apa-apa. Tapi kan Bang Bek kalau jadi kiper jagoan gua. Karena dia back. Dibaca lagi. Gua padahal mau punchline-nya di gua, di Karyo. Enak aja lu. Apaan? Glove. Oh iya Bang BG. Lu kalau nyariin Bang BG di mana? Lagi di London udah balik ya? Iya udah balik. Robert Sanchez. Gimana? Apa yang bikin Chelsea bisa ngunggulin. Seunggul-unggulnya PSG yang orang bilang atau gue sendiri bilang PSG itu mainnya robot. Apa Dik? Ya kita sebenarnya masih menganggap PSG adalah tim terbaik ya saat ini ya karena secara sistematis yang di video kemarin gue bilang nan berak ya. Udah begitu nan berak. Yang gue bilang kemarin PSG itu sistemnya tak terkalahkan secara sistematis dan gue bilang counternya strategi Maresca, tapi Mas Wanda kan bilang gue terlalu pede, tapi ternyata ya namanya juga visioner ya teman-teman ya. Terbukti. Jadi gue bahas nih secara permainan. Kenapa sih kok bisa unggul 3-0? Kenapa tuh kakak? Di awal dan Maresca juga bilang kan 10 menit pertama kita udah killing the game. Tahu nggak kenapa? Pertama 10 menit ya? 10 menit pertama Maresca yang ngomong. Maresca ngomong itu kita udah killing the game walaupun belum nyetak gol karena ritmenya udah dipegang Chelsea. Walaupun secara ball positioning Chelsea kalah jauh. Kalau 36. Iya, kalau secara ball positioning ya kita kalah lah. PSG megang bolanya lebih banyak. Betul. Tapi kita lihat di tengah ada siapa. Kenapa Maresca menaruh Reece James, Caicedo dan Enzo di tengah. Itu karena sebenarnya mereka bertiga itu sejajar, tidak di atas kertas mereka 2 DM, 1 IMF. Dan Palmer itu masuk ke tengah jadi IMF-nya. Oke. Pedro Neto nge-backup sayap. Pedro Neto kenapa? Pasti banyak pertanyaan. Kenapa sih kok Pedro Neto mundur banget? Iya, enggak. Di match ini chance-nya enggak ada. Betul. 0. Dan emang posisinya kelihatan dari tengah ke belakang doang. Jadi ya itu yang buat nge-cover Hakimi karena kita tahu Hakimi overlap
Nuno Mendes yang stable-nya, yang maju mundurnya. Hakimi itu selalu defensive line-nya tinggi dari tengah lapangan sampai depan. Ya sisa ke belakangnya Nuno Mendes. Nah itulah yang ngebuat pertarungan lini tengah intens banget nih. Asli karena serame itu. Serame itu. PSG rame, Chelsea-nya pun rame. Dan kelebihannya Chelsea adalah kita punya Baby Kante, Moises, Moi Caicedo yang emang gila-gilaan banget. Gila banget. Dan gue baru apresiasi di match. Sebenarnya udah di tahun ini ya, di musim ini gue udah apresiasi. Cuman baru kelihatan kalau lawan tim gede ternyata dia bisa ngehandle 1 sampai 2 orang. Dia bisa ngehandle bisa. Chelsea aja kan ngehandle 1 negara. Bener. Itu lebih ke manajemen sih Mas ya. Bukan ke Mois. Jadi Mois Caicedo tuh bisa nge-cover 2 orang yang gua kaget banget gitu ya. Fisiknya cukup lah ya fisiknya cukup oke. Dan di pertandingan itu banyak banget yang akhirnya di-proven oleh Chelsea gitu. Di-proven oleh para pemainnya sendiri. Yang gue bilang di minggu lalu Chelsea punya X factor yaitu Cole Palmer, akhirnya kebukti. X factor itu adalah sebuah pemain yang punya karakter pembeda gitu. Yang Cole Palmer punya itu dan akhirnya kemarin lagi tune in. Ya itulah pembeda kita, X factor kita gitu. Itu dari segi strategi dan kalian tahu kenapa Joao Neves kartu merah itu bukan karena frustasi, bukan. Ya itu tragedinya. Tapi kenapa dia bisa sefrustasi itu? Ya itu yang tadi gue bilang, Caicedo bisa nge-cover 2 orang. Jadi Caicedo even nge-cover Fabian Ruiz Vitinha atau Joao Neves Vitinha atau Fabian Ruiz Joao Neves. Jadi yang paling mudah kan Joao Neves nih. Emosi masih unstable tuh, ya kan? Harus ke psikiater sih kayaknya tuh. Berobat. Jadi pas dia frustasi, dia pindah ke posisi sayap buat nge-cover setelah Hakimi keluar. Jadi kan sayap kanan tuh nggak ada yang nge-cover kan. Jadi Joao Neves ke kanan, setelah Joao Neves ke kanan ketemulah sama Cucurella. Yang notabene lebih provokatif. Benar, lebih provokatif dan ya gue bilang minggu lalu juga pemain paling konsisten di Chelsea. Betul. Gitu dong. Jadi lu ketemu pemain yang setiap week by weeknya perform, ya lu makin frustasi seharusnya. Buat Joao Neves lu nonton replay lah kalau mau nyerang posisi itu lu nonton replay mana. Tapi buat orang yang jarang nonton Chelsea ya, nontonlah bini gue ya. Pemain sukaan Chelsea Cucurella deh. Cucurella sukaannya. Why? Iya, karena kata rambutnya lucu. Cewek sekali. Cewek, iya ultra seblak ya. Benar. Tapi biasanya sih pemain ganteng ya. Joao Neves itu ganteng lah. Ganteng. Khususnya enggak, ini bakal disensor kalau gue lanjutin. Kalau Cucurella sering dijambak, dekat dijambak, dan gue nonton mulu. Lawan sama Harry sama Romero, Spurs dijambak. Tapi emang Binul juga suka dijambak gituan. Wah, itu lebih frontal ya, teman-teman ya. Katanya rambutnya ada Barbie Moana. Moana ya. Jauh ya referensinya ya. Kayak. Balik. Itu aja, tapi enggak. Apalagi menurut lo? Itu kan dari segi whole gamenya. Nah ini dari segi attacking Chelsea-nya nih yang mau bahas banget nih. Apa itu? Gasol banget ya lo. Wes, kenapa Chelsea kok nyerangnya dari kanan? 3 gol kita dari kanan loh. Kanan cutback ya kan? Kanan cut inside. Itu yang gue bilang. Minggu lalu juga udah gue prediksi PSG nggak ada Pacho. Pacho itu posisinya diganti Beraldo. Beraldo itu berantakan. Gue nggak tahu itu pemain dari mana. Gue tolong jelasin Beraldo negaranya apa, tim sebelumnya apa, bisa pakai nomor 4 di PSG kenapa? Gue nggak ngerti. Main di final standarnya kayak gitu. Buat PSG sih, ya itulah kelemahan PSG. Donnarumma jadi terekspos banget ya. Terlalu nge-cover tiang dekatnya, jadi tiang jauhnya ya dieksploitasi sama Cole Palmer yang bisa yang memang kaki kanan dan kaki kirinya hidup. Jadi dari segi attacking Chelsea udah memanfaatkan banget dan Enzo Maresca masterclass. Bisa dibilang fairy tale story kali ya. Dari Championship bawa Leicester promosi, terus ditunjuk Chelsea, fans Chelsea juga meragukan karena kita sudah trust issue ya sama board kita, nunjuk pelatih. Dia membuktikan semalam. Lalu nomor lu enggak di-save sama Karyo? Belum. Baru banget. Baru ngechat tadi. Save nomor Karyo ya 08. Woi. Emang tuh di belakang kita musuhan.
Sebagian mungkin yang penonton tahu nomor gua. Kalau mereka member Jakarta. Benar. Karena gua ada di grup. Iya, gua salah ngasih nomor di member, nomor yang ini lagi. Ya kalau misalnya ditanya selain orang-orang kayak lu nggak mau ngasih highlight gitu buat yang lain gitu kayak, soalnya orang banyak yang bilang malam kemarin kemenangan Chelsea nggak bener-bener di tangannya Palmer, nggak di tangan ini, tapi lu harus ngelihat ada Gusto di sana yang bikin Mendes berlutut. Penetrasi Gusto ya. Itu berlutut coy. Mendes berlutut coy. Ya. Gol pertama Mendes berlutut loh. Back terbaik kan kasarnya di kiri deh. Itu Gusto dari mana itu serangannya? Ya, dari kiper Sanchez. Sanchez loh itu. Nih pertanyaan gue ini masih soal taktikal deh. Kemarin malam Sanchez berubah nama. Jadi Robert Sanchez. Kita dari kemarin udah hampir satu musim mungkin lo kalau nonton football juga dan Wanda kita ngobrol Chelsea harus nyari kiper. Ya. Menurut lo setelah penampilan Sanchez kemarin malam nyari kiper nggak? Ya jadi sebelum kemarin final kan kita ngomongin Sanchez itu ke Pasuruan kan. Iya betul. Cuman dia salah. Mau usir kan. Cuman dia salah beli tiket, kalah Seroban. Kena ilmu itu, kena ilmu hitam. Jadi pas sampai Amerika nggak luntur ilmu. Jadi apakah kamu akan menelan ludahmu sendiri? Apa tetap jual? Sebenarnya bagus banget whole game ya. Whole game Sanchez gila. Kalau di malam itu gila, gue akuin. Karena posisi gue juga kiper ya, jadi wah Messi sama dia. Cuman gue mau lihat dulu nih konsistensinya ada nggak nih orang. Udah dapat Golden Glove loh, lu malu sih kalau misalnya lu tiba-tiba drop, ya lu malu aja. Cuman kalau misalnya masih turun-turun terus ya kita tetap harus nyari sih. Itu Golden Glove tadi dibolongin sama dia tuh, dipakai, Mas main bola. Dari semen dibolongin, masih kenceng. Mas itu beton loh. Itu beton loh, Mas. Itu diukir, dicetak, Mas. Saya butuhnya sarung tangan baru. Jadi jual satu. Jadi gue tetap masih ya kalau lihat dari performa semalam pasti Maresca juga ngasih trust lah ke Sanchez. Kalau dari segi POV Maresca ya. Cuman kalau gue tetap ya pemain ada on fire, ada off-nya. Kalau kebanyakan off-nya juga harus. Berarti kalau kesimpulannya kasih kesempatan sampai Desember. Ya segitulah. Ya itu masuk akal. Itu fair lah. Sampai Desember lah. Desember 2007 kan? Enggak dong, lamaan anjing. 1,5 musim itu. Kapan juara championnya, Mas? Bu berarti enggak bisa juara champion kalau pakai Sanchez. Iya, enggak bisa. Karena balik nih, gue jelasin nih ilmu lagi dari gua kan. Itu, yuk. Ini ilmu lagi dari gua gila banget tuh pakai jas nggak perlu ilmu mah. Ini di luar konteks PSG dan ini ya match semalam ya. Karena lu ngelawan arus nih, orang pada terkesima nih sama Sanchez. Oh, iya dong. Tapi lu pengeluaran statement kita tetap nggak bisa juara UCL kalau pakai Sanchez. Iya dong. FYI, waktu kita nobar di Tangsel, ya kan Sanchez kan dah gitu kan. Dia masih ngenyek Sanchez. Dia sendiri dong nih. Setangsel tuh udah pada Sanchez banget. Dia doang masih ngenyek nih. Karena gini, gue pun kiper yang pas-pasan gitu. Kadang Sanchez, bagus. Iya, gue kayak Sanchez, makanya gue tahu. Gini loh, ketika lu di Liga Champions lu berarti harus setiap match lu harus on fire. Iya, lu harus kesurupan ya, lu nggak bisa manfaatin itu dong. Ketika lu ketemu tim yang punya X factor, yang sistemnya nggak bisa diredam sama strateginya Maresca, ya lu berarti harus pakai skill individu dulu gitu loh. Kenapa? Kesusuban. Kan ada kesusuban. Nah, ketika lu nggak ketika lu nggak bisa on fire setiap minggu, ya lu nggak akan bisa juara. Karena lu kayak ketemu tim kayak Juve itu punya X factor, ada Kenan Yildiz ya. Yildiz. Punya Yildiz, punya Kolomuani, McKennie. Punya Cup Miners yang punya shoot jarak jauh. Menurut gua nggak bisa disimpulkan match kemarin Sanchez udah menebus kesalahannya musim lalu, enggak. Karena shoot jarak jauhnya nggak ada PSG. Dari second line-nya nggak ada. Itu yang masih gue mau proven nih musim depan apakah bisa atau tidak gitu. Dan itu menurut lo kesempatannya cuma layak sampai setengah musim. Iyalah, kalau boleh dipertahankan satu musim. Iya enggak.
Kalau Wan gimana Wan? Kayaknya Dika udah ngasih tau 80% ya kayaknya ya. 20%-nya apa Wan? 20% ya. Jadi intinya Chelsea benar-benar nge-counter strateginya PSG. PSG kita tahu dia lebih ke high pressing banget. Pressing parah. Dan cara counternya adalah dengan fluid pressing. Ya, jadi meminimalisir pergerakan bola di tengah. Jadi kita tuh memang direct dan dari tuh ke sayap-sayap kanan kiri gitu. Even gol pertama pun kanan Sanchez kanan kiri. Oke. Sanchez langsung kirim bola jauh ke kanan di mana Gusto duel sama Nuno Mendes. Ya kan? Nah, itu sebenarnya pergerakan Gusto juga intimidating ke Mendes sampai dia tadi berlutut. Nah, posisinya bukan jatuh, berlutut deh. Benar. Nah, ketika udah ngelewatin pun juga Gusto lebih nyaman gitu loh. Ya. Lebih pede. Dimana ketika dia nendang ke blok, dia ngeliat masih bisa lihat temannya nih, nggak maksain buat shoot lagi kan. Dimana dia ada chance juga di situ. Dia ngelihat Palmer yang free, dan Palmer ngasih kotak R2 alas placing ke pojok kanan gawang Donnarumma. Betul. Nah, setelah gue liat beberapa highlight waktu Donnarumma di AC Milan, ternyata banyak nih gue bolaan kayak gitu. Oh iya. Banyak kayak gitu. Berarti lagi-lagi ini hasil hafalan. Iya, benar. Hasil hafalan analisa nonton YouTube. Betul. Bener, berarti mungkin Palmer memang sebelum ini nge-search dulu di YouTube. Karena kalau misalkan logikanya ya, kiper tinggi itu kalau dikasih shooting bola atas dan shooting jarak jauh, hasilnya kayak si dia akan ya. Oh iya itu hasilnya kayak delap. Kayak delap. Nah, itu udah kan mungkin. Itu udah pasti bolanya Donnarumma banget. Bener. Makanya lu bisa ngambil celah ya itu dengan placing ke sudut-sudut yang bisa dijangkau. Nggak usah pakai power, yang penting pakai intuisi yang kuat aja. Placingnya bener-bener placement. Itu kan 2 gol gitu semua kan. Itu even Joao Pedro pun juga nggak kencang. L1 kotak kan. Bahkan kalau kita ngomong chip in. Wah itu sakit hati sih. Iya. Tenggelam gitu. Nah itu lagi-lagi di mana? Kanan lagi kan? Ya. Pergerakan kanan lagi. Semua. Dan kalau yang gue lihat apa ya? Bener-bener kalau kita bandingin kan Palmer itu sempat ngelepasin satu shoot. Nih sorry gue tambahin dan gue potong ya. Ngasih satu shoot yang bener-bener malah pakai power. Iya. Oh iya. Tapi itu malah keluar. Dan kalau kita perhatiin gol pertama itu bola pelan sebenarnya. Bola pelan. Cenderung pelan ketimbang shootnya biasanya. Itu emang make sense makanya gue lihat gue bilang. Menarik. Terus apa ya, yang gue masih bingung adalah kalau bukan masih bingung sih, kalau gue cuma percaya gue sempat dengar ada komen yang bilang dari teman gue, nggak sepenuhnya ini karena Chelsea, melainkan memang tipikal permainannya PSG itu counternya adalah cara bermain Liga Inggris, yang emang lari terus, yang emang ngejar bola terus, Ini gue langsung jawab dulu nih kali ya. Kalau yang tadi lu bilang itu iya dan tidak. Tidaknya itu sebenarnya PSG itu musim ini ngebantai semua, ngalahin semua wakil tim Inggris di UCL. Iya. City, Aston Villa, Liverpool, Arsenal. Walaupun sama Aston Villa pun dia main ngos-ngosan kan PSG. Kasarnya susah payah. Kalah tipis. Itu kalau kita lihat sebenarnya 4 tim Inggris yang sebelumnya ini tuh ngasih makan PSG semua. Dia dapat umpannya PSG gitu loh. Dia ngasih panggungnya PSG gitu buat nerapin gegen pressingnya gitu kan. Nah, kalau Chelsea ini dia tahu kalau misalkan lu ngelakuin hal yang sama, lu bakal end game cepet ya kan. Akhirnya kita tuh ibaratnya kita nggak ngasih kesempatan buat PSG untuk ngelakuin hal yang sama ke tim sebelumnya. Nah, gue setuju banget sama ini, gue kutip Bang ya dari Bang Ole, dia bilang Chelsea jangan ngasih makan PSG. Ya, Chelsea mesti main pragmatis, jarangin bola di tengah. Kalau bisa lu direct aja, dan direct itu bener dilakuin direct, dan ternyata direct itu bukan langsung ke nomor 9, tapi ke kanan kiri gitu. Karena dia tahu flanknya si PSG itu overlapping semua. Betul. Nah, selain penyerangan kita yang pasti puji, sebenarnya itu juga ketenangan dari beberapa back kita kayak Cucurella, Kowil sama si Chalobah. Betul. Gitu. Dimana ketika diserang dia nggak panik yang sampai gimana gitu kan. Bahkan ketika si Doe nge-shoot ketangkap sama Sanchez, bola mutanya Cucurella dong. Enggak, yang nge-shoot. Betul, Sanchez save. Nggak terima. Itu bolanya
di cover, maksudnya masih ada orang yang kalau misalkan bola terlalu jauh bola muntah tuh masih ada call wheel. Artinya emang dia tahu nih jarak ketika penendang PSG itu mulai nge-shoot sama gawang, dia tahu. Artinya dia ketika si PSG nyerang itu dia main zona gitu. Dia nggak ada yang approach. Nggak ada yang approach banget. Pokoknya main zona. Ini kalau misalnya kata Pis kira-kira kesini analisis nih. Banget lah analisis. Iya. Ketahuan dari waktu Hakimi mau ngumpan ke tengah, Cucurella baru tuh. Nah, itu the best. Itu gue ngeri sih. Itu the best sih. Waktu kita baru. Nih gue analisis dikit ya. Itu gue tambahin ya. Itu kalau gol beda jalan cerita kita. Beda. Iya. Itu beda. Itu bisa jadi pembeda itu. Benar. Satu sama tuh kalau gue kan. Satu sama. Udah Chelsea nggak pasti ngerubah strategi. Maresca pasti nggak pada standarnya di awal, pasti ngerubah. Iya. Itu emang menurut gue emang sangat itu momen-momen pembeda. Itu. Iya. Karena maksud gue di situ chance PSG ngegolin 80% coy. Benar. 80% itu bener-bener ya kalau lu bilang tadi faktor X. Iya. Bukan X player tapi faktor X yang kasar penentunya adalah ini lu berhasil defense, mental lu naik. Betul. Benar. Karena lu terlihat sesolid itu. Betul. Ya. Tapi kalau lu kejebolan di sini, hancur mental lu. Karena lu ngerasa blunder. Ngasih operan yang seterbuka itu. Gila sih itu momen yang gue bilang anjing ini Chelsea main tenang banget. Kalau faktor X-nya Dika, kalau gue boleh urai dikit ya, sebenarnya yang dilakuin Maresca ini tuh sama apa yang kita lakuin pas 2012 dan 2021. Ya. Dan final kemarin 2025. Kita sama-sama di label di underdog. Ya. Dengan di label underdog itu, kita jadi apa? Jadi low exposure pertama, ya kan? Low expectation, nothing tulus. Nah, itu tuh ngebikin permainan lebih fluid gitu loh. Jadi lu tenang aja, udah nyampe di final tuh udah bagus, udah keren. Tapi ketika lu juara itu nilai plus. Ketika mereka udah kayak gitu, mereka nyaman banget. Nah, ternyata nggak cuma hal di lapangan doang nih, hal di luar lapangannya juga dipikirin sama Maresca. Chelsea merupakan sedikit dari tim di FCWC ini yang ngebolehin bawa keluarganya, entah itu istri, anak, pacar, atau orang tua datang ke hotel mereka dan setelah main itu dikasih free 1 hari buat lu jalan-jalan. Gitu. Jadi lu sering karantina. Ya, kebanyakan karantina. Yang sering ngupload tuh kayak Andre Santos tuh sama ceweknya di New York di mana-mana sering tuh. Juga lumayan sering. Ya. Malmar kan tahu-tahu dari Times Square waktu itu kan. Nah, iya. Ngatin diri sendiri. Palmer. Citos ya, Times Square tuh Citos. Nggak, artinya ritme itu dan keharmonisasian itu benar dijaga sama Maresca luar dalam. Jadi segimana gitu. mungkin Maresca udah mulai paham kalau pemain-pemain gua di usia yang emosional ini. Iya, benar. Lu harus kasih relax. Iya. Kasih relax biar mereka mainnya pun fluid. Iya. Dan gua baru tahu anaknya Enzo lucu banget, Benjamin. Parah sih. Yang hampir ketabrak Pedro waktu lagi mau masuk. Iya. Ini disuruh joget terus Pedro langsung lihat gitu. Untung sempat ngeliat kalau enggak lucu anak Enzo. Lucu banget sih, coba lu cari aja. Benjamin anak Enzo. Mesin. Tapi ada satu pemain yang nggak dikasih treatment itu. Siapa? Itu disuruh di kamar dikunciin, nggak dikasih latihan. Jackson. Soalnya justru Jackson. Apa? Justru Jackson diusir. Emang kata tukang hotelnya masih mau ini interview OB ya. Tapi yang kasihan gue sama Madueke sih. Nggak dikasih kan? Dia semifinal, abis itu dia besokannya ke Inggris. Balik. Enggak, dia gue nggak tahu di Inggris. Dia nonton konser. Pas final tuh dia nonton konser. Ya itu dia kalau di beberapa berita dibilang emang pada saat itu ke Inggris. Dan ini fakta menarik juga nih, fakta lucu. Pokoknya ntar gue coba cari kalau ada fotonya lagi ya. Iya. Itu ada momen di mana Giovanni Infantino itu ngasih medalinya. ternyata Chelsea medalinya kelebihan. Iya. Karena Madueke cabut kan. Yang katanya itu medalinya Madueke. Dan lu mau tahu itu medali dari siapa sekarang? Siapa? Donald Trump. Dia punya medali juara. Maksud gue lu sabar aja, nggak usah main di bench aja 1 game dapat medali, sabar. Lu dapat Madueke harusnya dapat. Tapi memang Madueke kan terkenal attitude-nya agak kurs kan dugem mulu kan, kita tahu kan. Pochettino yang berhasil ngeredam itu ya. Maresca juga menerapkan itulah. Dia nonton konser sama Sancho sama Chukwuemeka. Oh, emang rapper udah. Emang 3 orang terbuang. Emang rapper udah jadi rapper aja. Bikin geng ya. Jadi Lil Madueke gitu nggak bisa. Ntar mereka katanya bikin boy band bertiga namanya Chelsea Reject.
Lucu banget parah. Aduh, lagunya di reject aja kan? Iya, di reject Chelsea. Gak lucu lagi. Gak usah, nanti di komen. Mas jangan bercanda terus. Mas, nanti gitu. Iya. Ntar kita bikin satu konten full bercanda yuk. Biar kesel yang nonton. Nah, ya lu ada mau tambahan lagi nih masalah dari taktikal cukup lah ya. Cukup lah. Apapun taktikalnya yang penting juara. Aduh, juara Piala Emas. Arsenal punya, kita punya. Nah, kita punya Piala Emas dan gede. Tunggu. Sebenarnya asik. Tropinya itu tuh belum masuk sesi lu. Oh, belum. Fun fact belum. Kalian ngebahas tropi udah. Enggak, ini waktunya gue ngelempar dulu ke kolom komentar. Pertanyaan gue simpel buat teman-teman, apa yang bisa bikin Chelsea juara? Apakah lu setuju dengan anak-anak ini? Atau lu punya analisa tersendiri ya? Iya tuh, kenapa Chelsea tuh kita ngobrol di kolom komen. Iya, di kolom komentar si Dika dia pakai fake akun dia buat komen. Karena dia enggak berani kan pakai akun pribadi langsung kan. Enggak punya. Gua kalau akun pribadi YouTube enggak punya. Takut kan? Ya bikin lah, gua aja berani. Ya, bini gua jada. Gua kan fearless. Iya, ada yang bilang katanya viewernya nggak bakal nambah kalau bukan Bang BG ini. Bukan Bang BG. Ya lu nonton yang lain aja. Orang lu doang ini. Lu ngusir viewer jadi Bang. Iyalah, sombong kita mah. Ini proyek seni, Bro. Seni tuh. AdSense ada enggak? Masih ngantri AdSense. Sabar. Nah, silakan teman-teman isi kolom komentar seperti biasa. Apakah kalian punya analisis tambahan atau justru punya pandangan yang berbeda? Kenapa Chelsea bisa menang telak juara di final, juara Champion of the World? Iya. Ngegulung robot. Ngurung sistem. Ngurung sistem tuh. Dengan pemain keras. Anarko. Ya, bulat gitu ya, anarko ya. Bayar polisi. Enggak usah ngepang tiba-tiba ngepang, enggak usah. Apakah emang bener yang dibilang Dika serius ini ya? Yeah. Bisa nanya di Saweria juga nggak sih Bang? Bisa nanya di Saweria biar enak bacanya sambil baca. Kita tampilin tuh pertanyaannya. Kalau lu komennya di Saweria atau nanyanya di Saweria, ya kan? Spesial. Ada sesinya sendiri deh kita bacain. Iya. Abangku. Dapat jawaban dari Karyo, gua, Dika, betul. Bang Bex, Bang Adi. Mau nanya di luar Chelsea juga kita jawab ya. Mau nanya kehidupan pribadi Dika juga boleh. Jangan. Saweria centing, Bang kenapa putus? Ditanya lagi. Lucu banget sih. Di callback lucu banget tuh. Itu ada ngasih 200.000 kayak gitu, gue kasih 200 buat lu. Tapi lu jawab sejujurnya. Di callback. Nah, apa Bang? Apa Bang? Tiba-tiba ada anak Mas Adi random banget ini studio. 2 lagi langsung. Langsung dua-duanya. Terus Mas Karyo, setelah ini kita masuk ke yang enggak taktikal amat. Karena kita tadi bahas taktikal ya panjang banget, nggak panjang banget sih, udah padat banget lah ya. Dan itu hampir semuanya kita bahas dari segi Sanchez yang jadi Sanchez, dari segi overload tengah Chelsea yang berhasil, dari segi Caicedo yang ternyata bukan secara taktikal doang tapi secara fisikal juga ternyata sanggup buat ngeredam entah itu. Dia ngerangkum loh dia. Ya? Gila host kelas dunia. Kelas dunia lah. Parah. Abis ini gue gantiin ini. Siapa? Helmi Yahya. Iya betul. Tapi itu gue kaget sih jujur, maksud gue kayak Caicedo depan lu Ruiz, belakang lu Vitinya ketempel masih bisa lepas. Iya. Itu emang keren. Itu special skill lah. Jadi berarti kan secara selain teknikal, memang fisikalnya juga ternyata kuat gitu. Iya. Yang awal-awal kita bilang gampang cedera mula apa segala macam ya. Diragukan lah ya awal-awal. Fofana masih hidup masih? Fofana masih hidup. Masih. Cuman kemarin dipulangin ya Wan. Enggak tahu gua. Ciater. Bukan, ke Rawalumbu. Karena kalau cedera tuh kita Fofana yang dari otakku Fofana soalnya. Iya sih itu pemain parah. Itulah dari sekitar banyak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih ke trivia. Trivia tuh apa tuh? Anekdot. Rubrik value. Yang ternyata sesuatu bergelimang value. Sesuatu yang Siswanto nih. Aduh Siswanto. Wanda, lu tadi katanya mau ngasih beberapa fakta unik, fakta menarik yang kasarnya jangan semua dibahas. Lu nggak tahu. Lu orang nggak tahu. Pokoknya penonton Stuttgart random. Ada beberapa fakta, emang ada apa aja sih setelah kemarin masalah bisnisnya kita ungkit, setelah masalah keuangan kita ungkit, sponsorship
Ghost sponsorship yang nggak nongol itu disebut sih bang semuanya itu. Aramco ya kan? Bukan Aramco, PIV. Public Investment Fund. PIF itu. Terus ada apa lagi? Wan, lu mau ngasih tahu apa lagi sih? Mari kita soal awali FIFA Club World Cup 2025 Amerika ini. Mari kita awali dengan duit dulu. Duit lagi. Uang Mr. Krab. Jadi total uang yang dibawa oleh Chelsea adalah 114 juta US dollar. Aduh banyak banget lagi. Atau dalam rupiahnya itu 1,9 triliun. Aduh banyak banget lagi, pasti MU butuh. Wah. MU banyak sih beli pemain alias Cunha. buat benerin genteng bocor. Ya, lanjut. Dan tiap pemain akan dapat bonus kita 8 miliar rupiah per orang. Cuma 2K itu. Coba lu sabar. 7,5 350.000 pounds. Bukan 8. 7,6 lah. 7,5 lah. Ini gue dari Atletik loh ini langsung gitu. Ya artinya setelah dari perayaan juara di New York, ternyata Chelsea tidak mengadakan parade juara. Oh iya, ternyata enggak. Karena kemarin banyak yang nanya tuh, lewat Emirates nggak bang? Gitu. Enggak lewat Emirates sih. Jauh dong itu. Jauh itu ke selatan tuh. Jauh. Utara dong. Utara. Selatan Crystal Palace. Yeah. Lupa gue. Coba kemarin gimana kuisnya? Kuis. Sam East. Iya. Selatan Crystal Palace. Iya. Barat Chelsea. Millwall. Tenggara. Barat Daya. Tenggara. Oh jadi gitu guys. Brentford Tenggara. Non barat juga dia. Oh barat. Iya. Jadi dapat uang segitu dan Chelsea nggak ngadain parade juara. Kenapa? Karena Chelsea adalah tim di Premier League satu-satunya yang punya jatah libur cuman 21 hari. 21 hari. Artinya lu nggak sebulan juga kurang. Iya, kemarin kita sempat bahas. Lu bayangin dah MU 2 bulan, Spurs 2 bulan libur. Ya. Ini Chelsea cuman sebulan aja enggak cuy. Jadi fix abis juara tuh ibaratnya liburan ya. Yang pulang ke London cuman trofinya doang tuh. Pemain pada langsung pemain dibebasin. Beberapa pemain mungkin ada yang pulang ke London. Mungkin ada, tapi kayak si siapa Palmer itu dia pulang ke negara kakeknya cuy. Mana di Afrika. Oh. Ya ini gambarannya. Tuh, Bang Andri lihat tuh Bang Andri. Palmer tuh kan pakai bawa trofinya dia kan. Iya. Jadi menurut lu Palmer suntik putih? Gini, jadi di Afrika Selatan itu ada kelompok yang dinamakan Afrikaners. Nah, Afrikaners itu yang kulit putih orang Afrika. Mbappe? Afrika, tetap coklat. Palmer suntik putih. Di dokter ini Eva Mulia, bukan? Di Tebet, bukan? Di RH. RH buat rambut mas sekarang mas apa muka? Oh iya. Yang muka bisa dong. Gue pukul ya. Ada dulu, mana dulu? Gue di Aryo. Nama negaranya jujur ya, gue nggak tahu nama negaranya. Cuman ini namanya tuh Saint Kitts and Nevis. Anak kecil dan bukan KITTS. Ya intinya ini negara di Afrika. Coba Saint Kitts and Nevis ya, coba kita. Negara di Afrika di mana kakeknya Palmer itu emang orang situ, Afrika situ. Di mana tahun 1960 dia imigran ke Inggris. Nah, bapaknya baru menikah dengan wanita kepulauan gitu coy, bagus banget anjir. Bagus banget. Iya. Emang tempat liburan banget ini mah. Iya, itu kakeknya Palmer wujudnya di situ tuh. Lu bayangin Palmer yang kayak gitu punya orang tua dari Afrika. Tiket kalau dari Jakarta 39 juta coy, mahal banget. Dia modelnya kayak Maldives gitu kayak. Iya, tapi ada gunungnya ya. Karibia gitu ada ya. Karibian gitu, iya. Jadi yang pulang ke London itu cuma tropinya aja, beberapa ada yang dibebasin. Kayak mau kasih dulu langsung ini kan. Balik. Pulang kampung. Iya. Maresca ke PGC kan, beli baju koko. Ngapain? Di komen lagi. Kan bisa kan bisa ke Tanah Abang Blok A. Cipulir. Macet. Lo mau interview nggak? Jam 4 nih. Nah, jadi bener-bener Chelsea nggak dikasih waktu yang banyak buat preparation, buat recovery. Jadi udah nih kelar juara, makan malam segala macam, thank you, bubar tuh. Bubar. Malam juga di Amerika. Iya. Di sana kan ya. Nah itu dari Chelsea-nya. Nah di kompetisinya ternyata piala yang tadi gue bilang pulang ke London itu adalah piala replika. Lu bayangin lu menang kompetisi ya, lu juara pertama nih. Iya. Lu dapat piala replikanya.
Emang kemana sih Piala Aslinya? Yuk coba yuk. Ditaruh di Trump Tower. Jadi gini. Ditaruh di kantornya Donald Trump. Kalau yang ini gue udah tahu. Gue baca-baca juga sampai mirip sih sama medali. Iya. Ini Giovanni Infantino nih emang orang gila nih orang emang nih. Gue nggak tahu dia mau ada ya. mau ada apa namanya? Mau ada agenda apa? Betul. FIFA dan Amerika nih. Tahu. Ya. Bahkan Trump yang mempertanyakan gitu loh. Ini piala di sini sampai kapan? Udah simpen aja buat lu. Simpen aja buat lo kasarnya gitu. Ini sini. Ntar yang satunya dibawa ke stadion. Gila gak? Gila. Tapi kok piala aslinya malah diambil Trump? Aneh. Bukan diambil, Trump ditaruh di situ. Itu Giovanni Infantino yang ngomong. Oh iya. Bukan Trump minta kayak piala aslinya di gua yang nggak gitu. Tapi Infantino yang emang ya udah taruh situ. Di oval office di White House. Gila ya. Washington ya berarti ya. Fun fact lagi nih. Apa itu? Bang Karyo, Wanda, Iya. ini fun fact. Sebenarnya dari Liga Champion, Liga Inggris semua piala lah. Sebenarnya memang yang diterima klub. Betul. Tapi kan biasanya ditaruh di federasi. Federasi. Tapi kan biasanya itu yang diangkat pertama ketika seremoni itu piala asli. Cuma untuk FIFA Club World Cup ini, wah, astagfirullahaladzim. Yang diangkatnya pun juga dari replika. Iya udah enteng. Gitu. Dan emang agak aneh sih menurut gue seremonial kemarin. Gue tuh dari awal final mulai ini kalau kita bahas berarti di luar teknis pertandingan ya. Kalau kita ngomong jujur, gue ngerasa seremonialnya cringe dari awal. Fix. Awal openingnya cringe parah. Nggak jelas arahnya kemana, tiba-tiba ada apa itu bom asap meledak begitu ya kan, yang notabene sebenarnya ada F16. Ada kayak opening NASCAR campur tinju, campur Super Bowl Karena terlalu entertain kali ya. Nah, gue takutnya kayak ini tuh kayak NASCAR. Iya. NASCAR tau nggak lu? Safety car itu turun dari cargo bob, helikopter yang buat bawa barang. Nah, gue takutnya wasitnya turun pakai tali. Bener. Jadi Indiana Jones itu ini Jones. Opening Olimpiade London 2012. Ratu Elizabeth turun dari atas. Nah, Ratu Elizabeth. Iya. Pakai tali. Iya, dari pesawat turun bawah. Ini jatuhnya parasut. Allahu Akbar. Ratu Elizabeth. Lihat deh, lu buka deh. Ada Ratu Elizabeth turun dari ini pesawat. Ya oke. Olimpik 2012 London. Iya, itu maksud gua ini terlalu pakai bikini. Enggak tahu maksud gua di sini adalah ini seremonial, enggak tahu ya ini lu boleh komen. Enggak Bang, itu keren terserah. Ya, Cuma menurut gua ini terlalu cringe karena gua ngeliat terlalu banyak perpaduan di situ. Betul. Yang perpaduan maksud gua enggak original. Ya. Dalam artian ini kayak beberapa style American style yang kayak pesawat tempur NASCAR. Iya. Ya kan, get ready to rumble. Tinju bener. Juga yang announcernya. Emang itu setiap memang McMahon itu. Bukan tinju. Iya kayak lu opponent gitu kan. Iya, maksudnya kayak lu ngapain dari sudut biru apa? Let's get the rumble. Ngapain? Maksud gue itu enggak bukan bola dah. Bukan bola iya, gitu kayak lu mau mengamerikakan sepak bola. Iya. Tapi lu kayak malah ngasih treatmentnya. Itu mah budaya lu dimasukin ke bola. Iya. Bukan jadi bola, jadi budaya Amerika gitu. Itu gua enggak suka. Dan ada yang kurang nih. Ada yang kurang. Apa lagi yang kurang? Halftime show. Ngapain? Halftime show oke. Ya itu tadi karena gue bilang ada Super Bowl. Oke buat kita. Ada buat yang pemain enggak oke. Iya ada gini. Menurut gue malah buat kita enggak terlalu oke. Karena kita notabene nonton di jam 2 pagi. Oh Asia people. Asia people yang nonton jam 2 pagi. Yang harusnya kita hitung-hitungan jam 4 nih match selesai kalau 90 menit. Ya kan jam 6 kalau misalnya amit-amit sampai adu penalti. Ya. Piala. Tapi ini kemarin apa? Abis subuh kita baru nonton piala. Itu normal waktunya. Sehat. Itu sehat banget tuh. Sehat sih. Kalau lihat dari halftime show, gue highlight sedikit nih. Sebenarnya FIFA tuh ada yang melanggar aturan yang dia buat sendiri. Kan dia bikin peraturan tuh halftime itu maksimal 15 menit. Tapi kemarin gak ada halftime show, jadi 24 menit. Dan gue sebagai penonton, kenapa gue bilang bikin kita seru ya nonton adalah itu penonton pada kaget ada Coldplay, gitu aja. Ya untungnya Coldplay. Lo bayangin kalau artis lokal yang tampil atau misalnya kayak Coldplay masih oke lah, dan emang penampilan Coldplay di situ oke. Iya. Gitu. Lo bayangin kalau tiba-tiba yang nongol penampilan Coldplay sama itunya. Bukan yang touringnya. Jadi itu ada yang bilang. Benci sama Chuck Norris.
Enggak macam-macam Norris. Arnold Schwarzenegger? Enggak. Dia kan gubernur kan? Undertaker nggak mau, Undertaker half dance so. Enggak. Jadi melek-melek gini nggak mau. Kanye West nggak suka? Enggak suka kalau itu. Karena gue memang enggak masuk ke dunianya dia. Telepon ngapain lagi? Siapa? Maksud gue too much lah. Tapi pasti kalau misalnya itu dikomentarin, itu dikritisi sama kita warga sepak bola lah ya, kayak warga Eropa lah ya. Pasti omongan FIFA cuma satu. Apa? Nambahin jam dalam kutip water break. Kan udah ada dia porsinya calling break. Tambah lagi. Biar makin banyak istirahatnya. Enggak sih, itu duit. Iya. Duit, ya. Itu duit. Industri sih itu. Nah, itu. kenapa sepak bola kurang bisa berjaya di Amerika? Karena memang waktu untuk menaruh plot iklannya dikit. Nggak kayak NFL, nggak kayak NBA, MLB, nggak kayak MLB, baseball. baseball. Itu gila loh. Itu Banyak gila banget. spot iklannya banyak. Bukan, itu gila. Maksud gue saking mereka memaksakan spot iklan itu harus ada. Pada akhirnya apa? Pas pergantian pemain babak kedua. Benar. Oh iya. Ditaruh iklan. Betul. Hampir setiap pergantian. Iya, di setiap pergantian pemain. Enggak, di babak kedua dong. Hampir setiap pergantian Pertama tuh. belum ada iklan tuh. Iya, maksud juga setiap substitution. Babak pertama nggak ada sih mas. Iya. Pergantian. Tapi setiap pergantian pemain itu selalu. Dan kemarin kalau lu ingat, itu setelah angkat piala jeder iklan dulu. Iya, benar. Oh, Benar. Sanchez ngangkat iklan. Aduh. gue tahu lagi. Lagi rame-ramenya mereka belum turun dari panggung. Iklan. Berarti Indonesia visioner ya TV-TV-nya ya. Yang mana? Iklan-iklan ini. Kok Bima? Iya, kan sering motong layar. Sosis. Ya. Berarti The Zone itu ngikutin SCTV. Fix. Sosis. Teh mineral. Mineral. Gila ya. Kita tuh visioner tahuan. Gila, bangga banget lo sama Indonesia gak sih? Gila. Tapi pajaknya kemana tuh? Lu gila. gila. Tapi menurut lu berarti ya itu tadi. BH gua turun. Sama. Jadi gimmick itu yang bikin duitnya perputaran bisa segede itu apa gimana? Lu tau nggak berapa putaran duitnya? Di berapa? Jadi perputaran duit selama kompetisi FCWC ini ternyata 2,5 miliar US dollar. 2,5 gimana? 2,5 2,5 US dollar. 2,5 miliar US dollar perputarannya. Dimana porsiannya itu ya Chelsea dapat tadi sekitar 114 juta ya kan. Artinya ini adalah angka yang besar untuk menambah GDP sebuah negara. Betul. Ya kan? 2,5 M US dollar gitu. Nah, bisa dibilang ini adalah miniatur dari perputaran uang yang nanti akan dilakukan ketika Piala Dunia. Ya. Betul. Karena ketika Piala Dunia tuh udah nggak ada lagi tuh kompetisi yang saingannya. Karena ketika FCWC ini berlangsung itu ada Gold Cup juga, ada MLS juga. Betul. Gitu. Makanya penonton sepi. Kenapa? Karena mereka kepecah. Tapi ketika final ternyata bikin rekor nih. Rekor penonton selama FCWC sebanyak 81.118 penonton gitu. Jadi emang sebenarnya kenapa kemarin sepi di FCWC itu karena emang masalah matchnya aja yang nggak seru. Ketika udah seru nih sama-sama tim Eropa yang ketemu naik. Nah ini juga sebenarnya pertama kalinya Piala Dunia antar klub mempertemukan dua tim dari federasi yang sama di final. Biasanya kan federasi kan dari CONMEBOL 1, UEFA 1 ya, di final. Dari Ini sama UEFA semua. Ini pertama juga. Juara-juara UEFA ya. Iya gitu Ya, guys. akhirnya juara UCL kalah sama juara Liga Melon. Conference League. Betul. Terus apa lagi Wan? Fakta menarik nih yang mau lo bahas. Ini ada, lo kalau di sini kan nulis ada 8 fakta menarik. Nanti kalau misalnya lo coba sebutin 2, yang ini kita kirim ke Mas Adit, suruh naik di layar aja lo baca sendiri. Ya, yang seru dibahas sebenarnya adanya Donald Trump yang terlalu mencuri banyak spotlight menurut gua. Kalau dilihat-lihat ya kayak pejabat di Indo ya. Lagi angkat piala. Di mana? Di mana? Indo. Di mana? Indo pejabatnya gitu. Ya, emang siapa? Ya siapa yang masuk lapangan, coba sebut namanya? Indo itu. Indo XX1. Enggak, maksudnya Donald Trump sesuai dengan protokoler tuh Harusnya nggak di situ. kepala negara tidak boleh dikerumuni oleh Orang-orang yang bukan kasarnya bukan inilah. bukan selevel dia Bukan- atau zona yang aman. Bukan gitu. keamanan dia ya, bukan Secret Service kalau di Amerika. Ya. Ya. CIA itu gue yakin agak kata-ketir sih Kata-ketir sih. waktu kemarin Donald Trump di kerubung sama pemain Chelsea. Bahkan kita bisa lihat ada footage Rhys James juga agak aneh nih. Nih bapak ini masih di sini. Nih, angkat nggak nih? Iya, Palmer juga kayaknya misu-misu tuh Caster juga agak-agak
ngelidim gini mulutnya gitu. Karena emang nggak lazim seorang kepala negara ngasih terus diem di situ. Padahal si Gianzino ini Giovanni Infantino udah ngomong. Giovanni Infantino. Emang gak suka orang Itali dari benci. minggu lalu. Fabrizio Romano. Emang benci Itali lu. Emang benci Itali. Astagfirullah. Gara-gara nyusahin di Perang Dunia Kedua apa gimana? Tangsel kan Itali banget sekarang gara gua. Jadi udah ngajak Trump nih kayak Pak Le, yuk kita udahan yuk turun yuk gitu. Dia tetap di situ. Lu kenapa benci? Lu berarti sampai kebencian lo terhadap Itali itu sampai ini ya, lu gak suka sama anak ICI gitu, gak suka ya? Enggak, gua sama anak Milanisti Indonesia, JCI lu benci lu ya? Gua suka, gua Totti kok, emang suka. Menang. 2006 udah juara, gua dukung. Artinya nggak lazim sih, dan bahkan kalau lu lihat di IG Chelsea, gambar yang diposting adalah gambar yang nggak ada Trumpnya. Iya, betul. Ya, iyalah. artinya ada sedikit edit-editan gini. Artinya emang ya itu panggungnya Chelsea juara. Gue bukan nggak respect sama Presiden Trump ya. Maksudnya Presiden Trump di situ kita respect sebagai kepala negara, sudah sukses menyelenggarakan kompetisi, mengizinkan. Iya. Nah, artinya udah gitu loh, cukup, nggak usah terlalu lama di lapangan. Karena apa? Karena ya Bapak kan emang nggak boleh di situ, Pak. Ngerinya kenapa? Nah, gitu. enggak, tapi yang gue selamat mau positive thinking sama Trump. Karena apa ya, pas kemarin pas kita mau angkat piala Chelsea, James mau angkat piala, pokoknya udah satu itu Giovanni Infantino sebenarnya udah ngajak turun, udah begini, ya kan? Tapi pada saat itu kalau lu perhatiin lagi gesturnya Trump, dia masih nengok ke arah piala, masih nengok ke arah piala. Yang gue takutnya itu dia emang gak ngeliat Giovanni Infantino ngajak turun. Gitu. Dan di situ bukan cuma, kalau lu perhatiin lagi itu kalau emang niat dia mau so asik ada di situ, mungkin Sanchez atau Palmer dia rangkul. Iya. Mungkin. Itu Trump bingung sih. Itu kelihatan banget bingung, itu yang mau gue bilang. Jadi si Trump berpikir bahwa gue disuruh di sini. Dia kan agak mundur. Iya, dia sempat agak mundur kan. Dia pikir munduran dikit. Ternyata salah hati kayaknya. Gitu. Dan memang ya balik. Itu sama hal bingungnya ketika dia ngebagiin medali juga. Medali si Giovanni aja. Kenapa ngebagiin medali? Iya, harusnya salaman aja sih. Enggak, kalau medali mungkin mempercepat dua orang. Tapi jalannya nggak dua orang. Tapi kalau enggak, tapi di PSG dia dua langsung. Iya, cuman lo lihat lagi. Tapi kalau misalkan kayak begitu waktu Piala Dunia 2018 di Rusia, sebenarnya Presiden Putin juga ngebagiin juga sama kalau bagi Presiden medali itu masih biasa itu. Kalau ikut perayaan itu aneh. Itu Rhys James kayaknya bisik-bisik sih ke belakang. Kayak kasus Jokowi di Mandalika di podium itu masih jauh lebih mending. Nyebut nama, abang ini kok nyebut nama? Enggak. Karena menurut gua itu lebih make sense. Lebih make sense karena dia cuma ngasih piala ke samping udah. Oh iya, kalau lu bahkan cabut. Gua masih cabut. Enggak di tengah kan? Enggak di tengah. Ya, oke. Enggak naik podium enggak. Dan ada lagi yang aneh. Baru pertama kali gua ngerasain dibagiin piala pas masih terang dan enggak ada konfeti. Nah, gue kira pas diangkat tak meledak, sepi. Iya. Mana nih? Gue kira teknis. Secara jam itu waktu angkat piala adalah jam 18.00 waktu New Jersey. Nah, konfetinya bukan konfetinya ya, smoke bombnya itu meledak kan pas kapan yang pas kalau lihat? Ini opening. Ya, kan? Opening. Aneh emang. Ngapain? Itu kayaknya kepencet ya, Mas ya? Hah? Dari Gak sekarang bego. Buat kapan? Buat nanti piala. Lucu banget. Wisnu Utama itu. Ini siapa sih, goblok banget. Enggak sekarang. Enggak sekarang, Mas. Enggak sekarang, Mas, dipencet. Aduh, gagal. Aduh. Sebagai kita yang coba runner. Nah, runnernya itu kalau di event Chelsea Indo ya. Percaya gue sama Mas Adit berantem. Enggak, itu runnernya juga kebetulan nyari Superindo nggak ada ya? Iya. Walmart pada tutup nih. Itu gue masih ingat banget waktu itu nobar Chelsea di nobar Chelsea Indo di pos perak kita terpaksa nyari awal tiba-tiba Mas kabelan. Karena kabelannya putus. Iya, makanya satu ada kurang panjang. Aneh banget kan angkat trofi pas masih terang terus nggak ada konfeti dan ada kepala negara. Dan menurut gue yang aneh adalah perayaannya lebih meriah openingnya. Ya, daripada perayaan juara. Iya. Itu nggak ada tuh pesawat tempur Amerika lewat dikejar pesawat tempur Rusia, nggak ada. Kalau ada sih perang ya.
Perang dong. Rada serem ya, itu nggak jadi tanding sih kayaknya. Jadi Itu pemain Chelsea balik gitu kalau dikejar beneran. Gue ngeri kan ada pesawat sih. lewat tiba-tiba ada F-16. Ura. Kan yang serem gitu F-16 lewat Sukhoi. belakang Sukhoi. Dia mah perang bang. Wih, opening War 3 nih. Bukan opening bola nih. World Cup nih. Opening banget. Saat itu yang ada di bayangan gue, ini Trump, ini Amerika lagi panas, Trump berani nongol setengah-tengah itu, serame-rame itu, tiba-tiba tang bolong kan nggak lucu. Ini kan Trump kena James. Nah, Kita yang marah. yang bolong properti final kan maksudnya. Yang iya, bolong. kalau gue bilang palanya Trump kan ntar kita dolar kuning. Iya. Itu udah bilang Mas. Itu kurang jelas itu. Gini deh mic-nya. Nah, gua lanjutin ya biar lebih tenang lagi nih ya. Boleh kali bercanda, orang juara masa harus ngomong serius sih enggak sih? Yuk. Itu guys ya. Itu pokoknya itulah fakta-fakta menarik dan masih banyak lagi beberapa fakta menarik dari teknis apa? CWC. Ternyata teknis VAR sempat error di semifinal. Itu sih yang paling menarik sih, yang paling bisa dikomentarin. Sama ini lihat kayak fakta-fakta stadion mungkin ya. Itu kalau kalian tahu guys, itu stadion yang sama digunakan dengan apa, Wan? Stadion WrestleMania. WrestleMania 30. Serius? Iya, serius. 30 apa 31 gitu gue lupa. Iya. Itu Super Bowl di situ. Super Bowl. 80.000 orang. Iya. Tapi ada yang di blok kayaknya deh. Enggak semua. Enggak Kalau WWE emang ada beberapa kursi yang di blok. Iya, kan? di blok. Buat entrance, buat Kayak konser Buat kan Rigi. konser. tempat dari Mysterio keluar dari tanah. Enggak Mas. Udah enggak keluar dari tanah, Mas. Udah enggak keluar dari tanah. Udah ribet ya. Itu Rey Mysterio apa itu tuh? Siapa dulu Boogeyman? Enggak. Bugimen cacing dong. Cacing Bapak keluar beda, dari beda. gorong-gorong dong, gorong-gorong. Ah, oke. Kayak oke. ini dari gorong-gorong. Yuk lanjut. Lanjut. Pertanyaan berikutnya Mas. Pertanyaan yang mungkin bakal ditanyain sama teman-teman Wanda, ada nggak sih jawabannya soal masalah perjersian nih? Kalau kita udah menang kan kata kita boleh pakai patch Yep. di tengah-tengah. Yep. Itu apakah bener boleh dipakai 4 tahun? Boleh. Apakah dong. ntar kasusnya kayak waktu itu kita juara cuma 1 pertandingan pas lawan Liverpool? Nah, ini nih nggak adilnya. City itu waktu juara make 1 musim. 1 musim. Bahkan Boleh. kemarin juga waktu FCWC masih make, aneh banget, sumpah aneh banget. Oh masih pakai yang tengah ya? Iya. Yang kayak perisai. Madrid pakai. Madrid juga pakai. Nah, besoknya Chelsea make itu selama 4 tahun. Boleh sih. Karena di bed sih kayaknya di kanan. Enggak di tengah. lengan. Di tengah. Tuh. Udah fix di tengah. Cuman jujur, gue lebih suka yang Match yang lama. lebih Karena match yang gagah. lama perisai. Perisai shield gitu. Sekarang bulat ya. Sekarang apa koin? Jadi kita punya bulat di sini bulat juga. Di sini lambang aparel. Jadi mendingan besok Nike coba dibikin desain bulat juga. Jadi 3 roda, Nah, 3 roda. Benar. Nah, itu udah gitu dong berarti fakta soal jersey. Oh ya, karena Chelsea juara Piala Dunia Track Club, udah ada 3 perusahaan besar yang lagi bidding. Oh iya, itu lagi bidding, tapi belum bisa disebut ya. Di antara klub yang sebelumnya diganti kan namanya. Diganti Intercontinental. namanya. Intercontinental. Intercontinental. Pialanya dari nama piala Toyota. Ada yang Toyota dong? Iya. Iya, ada. Nah, terus tapi yang udah dapat pastikan dia juga tahu nih kalau fakta menarik yang ini. Iya. Yang 3 perusahaan bidding. Jadi buat teman-teman yang mau jersey Chelsea tanpa sponsor, original beli sekarang. Karena itu Awal gue yakin musim. jadi goib. Awal musim ada lagi ntar tuh. Kalau musim nggak bakal ada lagi mungkin. Gak bakal ada lagi. Iya. Karena bakal ada lagi sponsor kemungkinan besar. Ntar gue ngomong tadi ya. Itu tadi Itu sponsor. 3 Oh, iya. sponsor. Tapi yang bisa dipastikan Wan, gue baca nih ternyata di kolom komen. Apps. Ini infonya gue dapat dari kolom komen, coy. Iya. Apps. Ada yang komen bring back Samsung @Samsung UK. Samsung UK-nya komen. Apps. Kita belum ada obrolan, jadi nggak mungkin Samsung. Itu yang pasti. Nexian? Mungkin yang bakal masuk ke depannya lebih ke Advan, HTC. HTC. Enggak ya? AM3. Ada kemungkinan yang bakal masuk nih Danantara ya. Wah. Terus sponsornya Persita itu udah. Tot Bully kemarin ke Jakarta loh. Iprix. Iprix loh. Iprix di situ. Yang motoin si Lutfi. Iya. Anak Lu tau nggak? CC Tangsel juga tuh. Yo, Mau tau nggak? Tot Bully kabarnya emang ada Sesuatu. ya mungkin itu karena dia punya clear lake segala macam dana investasi, ada obrolan. Kira-kira mau bawa Chelsea ke Indonesia nggak ya? Ada kemungkinan Indonesia duit pajak kita bakal dipakai buat invest di Chelsea. BUMN Enggak bohong itu bercanda. BUMN nggak mau, Man? Gitu teman-teman. Dah,
Udah 57 menit, apa ada lagi mau disampaikan? Sisanya ntar tampil di layar aja ya. Dan ini sisanya fakta menarik. Dang. Masih banyak tahu. Masih banyak dari 8 poin tadi gue lihat di contekan lu. Sedikit transfer kali ya. Iya, emang ada apa lagi sih transfer? Aduh, ini yang ngobrolin minggu lalu juga nih. Apa? Mas Jackson kan mau ke Persekapas. Tapi MU kayaknya nonton streetball nih. Ditawar sama MU, ditawar 60 juta. Iya, tapi kan proyeksinya kan Jackson itu akan dijual ketika harganya 100M. Iya emang. Tapi 100M itu 100 miliar ya, maksudnya bukan 100 miliar teman-teman. Itu 100M bentuknya voucher belanja. MAP ya. Superindo. Jadi Jackson ini ditawar lucu juga sih. Benar-benar 60 mah lepas gak sih? Lepas lah. Kalau ke rival gua enggak sih. Ke rival enggak? Maksud gua kalau kayak keluar Liga Italia oke, gitu. Kalau Madueke kan emang dia yang mau cabut. Kita pada akhirnya juga ikhlas ngeliat salah di Liverpool dan De Bruyne di City. Iya. Roma. Kita ngeliat Willian langsung ke Arsenal loh. Kalau udah pasang umurnya udah habis juga dia. Ya Jackson gak ada yang tahu. Jackson ketemu Bruno Fernandes. Emang akur. Jackson ketemu Mason Mount. Kayak Mason Mount. Di sana ada Cuna. Ada Zigze. Ketemu Jackson sih. Marah lagi tuh. Ketemu Jackson. Masalah Jackson udah titik dimana bukan cuma fans yang gak seneng sama dia. Palmer. Lu bayangin. Padahal sama-sama orang Afrika loh, Palmer loh. Maksudnya kakeknya orang kulit hitam kan. Enggak, ini bukan masalah rasis. Enggak, bukan masalah rasnya. Orang Palmer kan soft spoken ya, ya kan? Marahnya orang soft spoken tuh marah banget itu. Marah banget itu. Udah sebenci itu. Dan emang Baja tajam gitu. enggak. Tapi saya bikin nih, Tosin mau tuh katanya. Iya enggak, maksudnya dia kan kalau ngomong pelan gitu kan, pelan tapi tap. Ini sampai meledak, Mas. Di lapangan. Sampai nendang tiang. Lu bayangin Palmer bener. Gara-gara Jackson doang yang bisa bikin. Waktu ada intrik sama Fabian Ruiz kan, Fabian udah dorong Palmer tuh. Palmer nggak ngebales, cuma marah-marah doang gitu. Cuman ini ketika sama Jackson, Esmoni tiang ditendang. Tendang tiang. 2 tahun ya, kayaknya pendem 2 tahun. Pendem. Rasul dia kebar. Janco. Itu untungnya beda tiang, satu dia tiang jauh, Jackson tiang dekat. Kalau di sebelah mana keplak palanya. Iya gitu. Itu. Makanya pas dia golin Joao Pedro dia seneng banget. Joao Pedro kan kayak gestur ngasih mahkota. Iya. King Palmer. Itu Joao Pedro juga dilayanin sih sebagai striker sih. Benar. Tapi kalau bisa kita ngomong King Palmer, lu setuju gak sih? Karena kalau di gua, the King still Drogba. Oh ya, kalau King still Drogba, Prince still Hazard, ya Palmer raja berikutnya. Kalau Palmer bisa menang Premier League sama UCL, King. Raja berikutnya. Prince Yuan kayaknya. Gua masih Drogba masih. Enggak dong, King lah. King ya. Karena The Prince aja dia dapat gelar The Prince without any UCL. Oh iya sih. Iya The King. Dia UEL sama Premier League. Ya wajib ya. Nanti nih bahas minggu depan kali ya terkait dengan petransferan. Karena Chelsea udah gak ada match. Bulan depan nih Premier League dimulai dengan laga Liverpool lawan Bournemouth. Sebelum Premier League mulai ada Tottenham ya, yang bakal jadi bulan-bulan PSG kayaknya. PSG kesel banget nih. Tottenham. Buat Tottenham. Kata Enrique football ya. Kata Enrique, Inggris maning. Tottenham. Ya Tottenham harus punya kayak Caicedo kalau mau ngeredam, setidaknya enggak kebantai. Ngomong Tottenham ya, kedalaman skuadnya ngeri. Kudus yang lo omongin mau ke Chelsea. Iya, Tottenham. Kudus. Depannya ada Tel, Solanke. Betul. Ngeri. Semoga apa pelatihnya siapa? Thomas Frank. Thomas Frank bisa. Tapi setipe sih kayaknya. Thomas Frank sama Maresca nih rada-rada nyentrik nih. Punya sesuatu yang kita bahasnya gimana namanya? Iya boleh. Di video yang nanti karena sabi. kita sudah menunjukkan durasi udah berapa, Mas? Jam. Dan udah jam 4:30 kurang 10. Temen kita mau interview. Doain ya. Semoga lancar interviewnya dan enggak usah semoga lancar dulu. Semoga keburu. Semoga nyampe. Semoga keburu interviewnya. Benci motor banget. Dan buat teman-teman semuanya thank you banget udah nonton sampai akhir. Thank you. Terima kasih yang udah dengerin bercandaan kita. Terima kasih Gowanda. Belum dong. Terima kasih udah komen, udah like, udah subscribe, ya udah nge-share juga. Terima kasih semuanya. Ya gua nggak peduli deh lu mau ngomong kita kebanyakan bercanda atau apa ya, kita juara ya. Juara. Masa ya vibe-nya serius banget, nggak boleh. Ya kita harus senang di sini, harus happy. Happy. Akhir kata,
biasain manggil Chelsea pakai King mulai sekarang. Gua Karyo pamit, gua Wanda pamit, gua Rika pamit. See you in the next video. Ciao.